Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi yang kemarin. Saya sudah membahas materi yang kemarin sudah sampai mungkin ini bahas sedikit untuk refresh saja tentang sistem bilangan kompleks yang terdiri dari bilangan imajiner dan bilangan kompleks itu sendiri, dari bilangan realnya dan bilangan imajiner, serta operasi aritmatikanya. Nah, bilangan imajiner yang dibilang bilangan imajiner ini dia bilangan yang mempunyai akar negatif ya, akar negatif 1. Ini biasa dibilang dengan, kita boleh pakai operator J atau pakai operator I, boleh pakai I atau boleh pakai J. Kalau misalnya dia akar min 9, berarti dia sama dengan 3I atau I3 atau J3, boleh dibilang seperti itu. Ini sudah dibahas kemarin. Nah, untuk I sendiri, dia kalau misalnya pangkat 2, berarti akar I dikalikan akar I, artinya dia min 1 kalikan min 1, akar I-nya ini yang hilang, akarnya saja yang hilang, tapi min 1-nya tetap ada. Kalau misalnya dipangkatkan 3, berarti dari I kuadrat tadi dikalikan I, sehingga hasilnya min I. Balik lagi di ini ya. Kalau dia dipangkatkan 4, berarti sama dengan min 1 dikuadratkan, sama dengan positif. Begitu seterusnya. Kemudian bilangan kompleks sendiri bisa diekspresikan atau bisa dituliskan dalam bentuk rektanguler, polar, trigonometri, eksponensial, hiperbolik, sama logaritma. Nah, untuk rektanguler seperti di gambar yang sebelah kanan, bilangan rektanguler ini bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan real ini adalah sumbu yang horizontalnya, bilangan imajiner ini adalah sumbu yang vertikal. Nah, karena letak titik-titik bilangan kompleks itu yang bervariasi, artinya jika realnya positif, imajinernya positif, dia berarti terletak di kuadran 1. Kalau realnya negatif, imajinernya positif, dia terletak di kuadran 2. Nah, pengukuran sudutnya jika dia dirubah ke dalam bentuk polar, ini mengefeknya ke dalam bentuk polar. Ke dalam bentuk polar berarti dihitungnya mulai dari sumbu real positif. Jadi kalau misalnya dia di kuadran 1, ya berarti tinggal mendapatkan arcus tangennya atau nilai sudutnya itu adalah bisa pakai arcus tangen real, imajiner X-nya ini adalah imajiner dibagi real. Kalau pakai sin berarti R ini adalah modulus, bisa dibilang modulus, R-nya ini bagian realnya, Z-nya yang modulusnya atau yang sisi miringnya. Nah, gitu juga kalau misalnya di kuadran 2 atau kuadran 3 atau kuadran 4. Nah, untuk membentuk dari bentuk rektanguler ke bentuk polar, berarti kita butuh di sini adalah bagian modulus atau bagian absolutnya, harga mutlaknya, yaitu bagian real kuadrat ditambah bagian imajiner kuadrat, terus kemudian di akar. Ini adalah bagian harga mutlaknya. Nah, kemudian dalam bentuk polar itu bentuk umumnya modulus atau harga mutlaknya tadi sama sudut representasinya atau diekspresikan seperti ini. Nah, sehingga dalam bentuk rektanguler diubah ke dalam bentuk polar, kita harus menghitung nilai harga mutlaknya dan sudutnya. Nah, di sini dicontohkan misalnya Z1 ini yang dia letaknya di kuadran 1. Ingat ya, dia ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Nah, kalau kuadran 1, dia tinggal langsung diambil sudutnya itu arcus tangen 4/3. Jadi bagian imajinernya 4, bagian realnya 3, 4/3. Sehingga sudutnya didapat 53,13. Beda kalau misalnya dia letaknya di min 3 plus I4.
maka nanti sudutnya arkes tangan. Nah, arkes tangan di sini 4-3, 4/-3 bagian modulusnya, bagian realnya adalah 4/3. Oke. Secara simbolis komunikasi ini, teman-teman kesehatan yang kuat, universitas ini. Oke. Walaupun sementara gimana. Oke. Oke, ini ada distraktif lagi ya. Mohon maaf. Kita break dulu sebentar. Ini ada pembagian dari bidang 3 ya. Kuliah akan dilanjutkan. Untuk bagian sini sama bawah ada. Jangan luruskan. Ini kapan di rumah? Secara simbolis. Ada ini. Walaupun di lockdown harus tetap dilakukan.
Nah, halo, oke, bisa dengar semua? Suara Bu Rini? Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai mana? Oke. Oke, ini sudah ya, dari yang kemarin. Sudah. Oke. Nah, berikutnya tentang operasi penjumlahan pengurangan atau perkalian pembagian dan sifat-sifat aritmatikanya. Nah, di sini operasi perbedaan antara operasi pengurangan, penjumlahan dan atau perkalian dan pembagian. Maksudnya gini. Jadi kalau untuk operasi penjumlahan atau pengurangan, bentuk bilangan kompleks itu lebih gampang dioperasikan atau lebih gampang dijumlahkan atau dikurangkan jika modelnya adalah dalam bentuk rektanguler presentasinya. Oke. Nah, penjumlahan dua buah bilangan kompleks itu bilangan kompleksnya terdiri dari real sama imajiner. Nah, penjumlahan dua bilangan kompleks nanti akan dipakaikan, dikelompokkan yang real dijumlahkan dengan real, dijumlahkan atau dikurangkan, yang imajiner dikurangkan sama yang imajiner. Ya. Jadi contohnya di sini misalnya Z1 plus Z2, di mana Z1-nya itu adalah 4 plus I6, Z2-nya adalah min 8 min I3. Maka berapa Z3 jika Z1 ditambah Z2? Z1-nya ditambah Z2-nya min 8 plus min 3I. Maka 4 sama min 8. Dia dikurangkan karena dia minus. Terus yang 6 sama 3. Dia dikurangkan. Nah, sehingga hasilnya min 4 plus 3I. Nah, ini kalau kita buat dalam bentuk polar, berarti ini kan sudah rektanguler. Kalau misalnya ditanyakan nanti dalam bentuk polar, berarti diambil nilai mutlaknya 4,3, berarti dia 5 dengan sudutnya. Sudutnya di sini karena bilangan realnya negatif dan imajinernya adalah dia di bagian positif, berarti dia terletak di kuadran 2, sehingga didapat 143,13. Dari mana 143,13? Kalau kita pakaikan yang itu dari bilangan rektangulernya sendiri, maksudnya dari realnya 4, imajinernya 3, boleh 3/4, tapi kan dia negatif karena dia di kuadran 2, sehingga didapat untuk kuadran 2 itu dia diambilnya dari 180 dikurangi sudutnya yang sedikit tadi. Sudutnya sedikit tadi adalah 36,87, sehingga didapat 143,13. Oke. Nah, dalam bentuk trigonometri kita bisa tuliskan 5 cos 143 plus ini. Atau kalau kita buat sudut kecilnya, sudut negatifnya, kalau misalnya kita buat dalam bentuk ini eksponensial, berarti 5 pangkat I 143 sudutnya yang diambil. Nah, kalau misalnya
yang diketahui adalah bentuk eksponensial, bagaimana cara penjumlahannya? Nah, berarti kalian ubah dulu ke dalam bentuk trigonometri sehingga nanti didapat bentuk rektanguler. Setelah dari rektanguler, baru kalian bisa jumlahkan seperti biasa. Contoh yang di sini hitung Z1 plus Z2, di mana Z1-nya adalah 6,403E pangkat I 38,66 sama Z2-nya 6,708E pangkat min 6I min 63,43. Gimana ini caranya? Nanti kalian kerjakan. Jadi paling enggak yang awal kalian cari dulu bilangan model dari trigonometrinya ini gimana. Trigonometrinya ini gimana. Setelah itu baru dicari nilai masing-masing bilangan kompleksnya dari Z1 dan Z2. Baru dijumlahkan. Nah, ini yang operasi perkalian. Operasi perkalian itu lebih mudah kalau dia dalam bentuk polar atau dalam bentuk eksponensial. Kalau dalam bentuk rektanguler kita mau mengkalikan, maka sama aja kita mengkalikan dua bilangan kompleks, di mana nanti akan ketemu I dikalikan I, kayak ini jadi min BQ. Dari min IB dikalikan IQ. Nah, I-nya dikalikan I, ini kan I kuadrat sama dengan min 1. Nah, B sama Q-nya jadi BQ. Modelnya akan seperti ini, rada panjang. Tapi kalau dia dalam bentuk polar, di mana nanti ada absolutnya sama sudut, misalnya ini X besar sebagai absolut dengan sudut beta, Y ini harusnya ada topinya ya, topi dengan sudut Pi misalnya. Maka X kali Y ini sama dengan yang absolutnya dikalikan, sudutnya ditambah. Nah, ini untuk perkalian. Kalau pembagian ya berarti yang absolutnya dibagi, yang sudutnya dikurang. Kalau yang kena bagian bawah berarti dia sebagai negatif. Begitu juga untuk yang eksponensial, sama ya dijumlahkan seperti itu. Nah, kalau trigonometri ya hampir sama kayak operasi rektanguler. Jadi di sini dicontohkan Z1 dikalikan Z2. Z1-nya 5 plus I4, Z2-nya 3 min I6. Nah, Z1 dikalikan Z2 kalau kita pakai trigonometri akan seperti ini, rada panjang. Tapi kalau misalnya kita buat dalam bentuk sudut, misalnya di sini Z1 dikalikan Z2 bila Z1-nya seperti ini. Nah, maka dicari bentuk eksponensial atau bentuk polar boleh. Kemudian kalau dikalikan, tinggal dikalikan aja yang bagian absolut sama absolut dikalikan, kemudian yang bagian sudut sama sudut dijumlahkan. Kalau misalnya negatif berarti dikurangkan. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita buat dalam bentuk trigonometri, boleh seperti ini. Nah, ini contoh lagi Z1, Z2 dikalikan Z2. Misalnya 39 plus I18. Sorry, ini salah ya, harusnya 39 ya. Yang sudut 2 min 24. Oh, ini dari ini dia. Z1 kali Z2 itu 39 min I18. Ini kalau misalnya dibuat ini nyambung ke sini ya. Dengan sudutnya 24. Nah, ini yang kalau misalnya dia dengan sudutnya yang 38 dikurangi 64 yang di sini ya. Nah, sudut yang di sini. Berarti hasilnya sama 39 I 8. Kalau misalnya kita rubah ke dalam bentuk rektanguler lagi, hasilnya sama. Operasi perkalian, operasi pembagian. Berarti nah ini yang dibilang Budin tadi,
kalau pembagian dalam bentuk polar atau eksponensial, misalnya Z1 dibagi Z2, maka Z1 yang bagian absolutnya dibagi, yang bagian realnya yang di bawah ini yang sebagai pembagi dia menjadi negatif, min. Ini juga sama. Nah, ini contohkan dalam bentuk polar, dalam bentuk eksponensial. Sama. Nah, kalau misalnya Z1 per Z2 dalam bentuk polar, kita langsung membagi dan mengkurangkan sudutnya, berarti tinggal sudutnya saja. Kalau dalam bentuk eksponensial juga sama, tinggal dikurangkan. Operasinya akan lebih mudah kalau dalam bentuk polar atau eksponensial. Nah, ini sifat-sifat operasi aritmetika. Sifat komutatifnya, kalau misalnya penjumlahan Z1 plus Z2, ini sama dengan Z2 min plus Z1. Artinya dibolak-balik sama, dengan perkalian juga sama. Sedangkan asosiatif, kalau misalnya ada yang dijumlahkan dulu kemudian dijumlahkan berikutnya, ini sama dengan dijumlahkan yang kedua dan ketiga kemudian dijumlahkan yang pertama. Perkalian juga sama dengan bersifat asosiatif. Untuk distributif, ini juga tidak ada masalah, boleh didistribusikan perkaliannya, dan perkalian dengan 0 berarti ya penjumlahan dengan 0 berarti dia sendiri, perkalian dengan 1 berarti dia sendiri, hasilnya akan menjadi dia sendiri. Nah, yang ketiga konjugasi. Konjugasi ini artinya dia cuma mengubah atau kayak pencerminan, jadi yang dimana nanti bilangan realnya yang jadi cerminnya, nanti yang berubah itu adalah bilangan imajinernya. Contoh, kalau misalnya ini Z-nya itu rektanguler, Z-nya itu R plus IX, maka konjugasi dari Z itu adalah R min IX. Artinya yang bilangan imajiner aja dari positif menjadi negatif. Dalam bentuk polar juga sama, yang berubah bagian sudutnya saja. Jadi realnya akan tetap dengan sudutnya negatif. Bentuk trigonometri, konjugasinya juga sama, bagian imajinernya saja dia akan menjadi negatif. Eksponensial dikonjugasikan juga akan menjadi negatif. Nah, sifat-sifat konjugasi di sini kalau Z dikonjugasikan lagi jadi dirinya sendiri, kan diterminkan lagi menjadi dirinya sendiri. Kalau Z1 plus Z2 dikonjugasi, ini bisa dikonjugasi dulu masing-masing kemudian dijumlahkan, boleh. Perkalian juga sama, bisa dikonjugasikan masing-masing kemudian dikalikan. Pembagian juga sama, konjugasikan dulu sendiri-sendiri baru dibagikan. Itu adalah sifat konjugasi. Nah, sekarang kita masuk ke latihan, atau kita latihan yang di sini dulu.